Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Dwi Aprilia dengan NIM 5301021193. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas semester tafsir mengenai tujuan pendidikan. Ujar Sanaki menyebut istilah tujuan pendidikan Islam dengan visi dan misi pendidikan Islam. Menurutnya, Islam telah memiliki visi dan misi mengenai tujuan pendidikan Islam, yaitu rahmatil lil alamin, untuk mengembangkan kehidupan dunia yang makmur, demokratis, adil, damai, taat hukum, dinamis, serta harmonis. Adapun tafsir Al-Quran mengenai tujuan pendidikan terdapat pada Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 59 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Ayat ini sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan dalam Islam menurut Al-Quran agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini sesuai dengan asal mula penciptaannya, yaitu sebagai ibid. Yang kedua yaitu surat Sabah ayat 28 yang berbunyi, "Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Tujuan pendidikan menurut ayat ini yaitu bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah yang kebenarannya tidak diragukan lagi, yang menjadi pedoman hidup, dan kita harus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah sehingga kita dapat menjalani hidup yang benar dan diridhoi Allah. Yang ketiga yaitu surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Ayat tersebut mengisahkan mengenai pelarian Nabi Musa yang dikejar oleh tentara Fir'aun yang akan membunuh Nabi Musa, dan kemudian bertemu seorang putri dari Nabi Syuaib yang kemudian membantu mereka mengambilkan air untuk ternaknya. Nabi Musa adalah seseorang yang gagah perkasa, kuat, pandai, mampu memimpin, dan jujur. Dari sifat terpuji itulah yang membuat gadis Nabi Syuaib terkesima dan membuat Nabi Syuaib ingin menikahkan salah satu gadisnya dengan Nabi Musa. Pun tafsir hadis mengenai tujuan pendidikan yang pertama berbunyi, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu maka dia telah termasuk golongan sabilillah atau orang yang menggerakkan agama Allah sampai ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu memiliki kedudukan yang tinggi jika dilihat dari segi ibadah, sebab biar bagaimanapun ibadah yang tidak disadari dengan ilmu akan menjadi sia-sia. Yang kedua berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Dalam hadis ini disebut bahwa kegiatan menuntut ilmu itu bersifat wajib, pandang gender, umur, ataupun status sosial seseorang. Hadis yang ketiga yang berbunyi, jika seseorang mati maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 hal, yaitu amal jarihnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa ilmu menjadi amalan yang kekal, jadi pendidikan sangatlah penting dan tidak boleh ditinggalkan. Kesimpulan dari pemaparan yang saya sampaikan, pendidikan Islam mempunyai misi membentuk kader-kader khalifah fil ard yang mempunyai sifat-sifat terpuji seperti amanah, jujur, kuat,
kuat jasmani dan kuat rohani, mempunyai pengetahuan yang kuat dalam berbagai bidangnya. Secara umum, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani, serta moral yang tinggi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.